Sementara sejumlah pihak menyatakan tidak cukup dengan menyayangkan terjadinya kasus perundungan atau bullying. Perlu ada tindakan tegas bagi pelaku. Kita akan bahas soal ini bersama pemerhati pendidikan dari Universitas Multimedia Nusantara UMN, Doni Kusuma. Nanti kami juga akan mencoba melalui sambungan telepon dengan Direktur Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir Kemenristek dan Dikti atau Pendidikan Tinggi, Didin Wahidin. Tapi nanti saudara, sementara saya ke Pak Doni Kusuma, praktisi pendidikan dan juga pemerhati kasus-kasus pendidikan dan juga dunia pendidikan. Pak Doni, saya ingin bertanya, yang ada di bayangan saya, kalau kita lihat tadi ada videonya, itu hanya satu orang. Tapi sesungguhnya kalau kita roll lagi, kita putar lagi videonya itu, ada banyak teman-teman mahasiswa yang berada di sebelahnya. Ada mungkin sekitar 10 orang kalau tidak salah. Yang menjadi perhatian saya, kok bisa? Kalau satu orang oke lah, mungkin anak nakal dan lain sebagainya. Tapi kalau ada banyak yang tidak kemudian merasa terganggu dengan peristiwa itu, saya melihat kok ada sesuatu yang janggal. Ada sesuatu yang tidak biasa di dunia pendidikan kita. Anda melihat hal yang sama? Ya, saya juga melihat yang sama karena kalau orang memiliki hati nurani, dia pasti akan tergerak untuk segera membela dan melindungi orang yang menjadi korban. Kalau satu orang oke lah ya? Satu orang mungkin oke, ini kesalahan orang tertentu. Iya, karena mungkin ada permasalahan pribadi. Tapi ini rame-rame. Ini rame-rame dan itu sebenarnya merepresentasikan atau merefleksikan, memantulkan sebenarnya kultur yang ada di kampus tersebut. Kultur? Kultur. Jadi ini. Kenapa Anda bisa mengatakan itu? Ya karena terjadi ada banyak penonton yang menyatakan setuju. Jadi kultur itu terbentuk ketika ada satu perilaku kekerasan, dengan diam saja itu dia berarti sudah setuju. Dan ini kenapa seperti itu? Mungkin di dalam kampus itu sosialisasi atau pemahaman tentang perlindungan terhadap orang-orang kecil, apalagi anak berkebutuhan khusus itu kurang. Atau mungkin juga peraturan atau regulasi di kampus itu tentang perlindungan anti diskriminasi terhadap anak-anak berkebutuhan khusus itu juga mungkin tidak terjadi. Kita masuk ke dalam kasusnya. Anda sudah melihat lebih dalam terkait kasus ini, sudah katakanlah menghubungi Universitas Gunadarma misalnya, atau teman-teman Anda di sana, atau apapun terkait dengan itu? Sejauh ini kan saya memang tidak punya kepentingan langsung dengan Gunadarma. Tetapi kami juga mendiskusikan dengan beberapa teman-teman pegiat pendidikan, ini memang masalah kekerasan ini terjadi bukan hanya di kampus, tetapi juga di level sekolah menengah. Dan ini ada semacam kultur di dalam lembaga pendidikan yang sepertinya melestarikan kekerasan. Nah, ini memang harus dilihat di mana akarnya dan mengapa ini bisa terjadi. Anda juga pasti mencoba mencari tahu lebih dalam terkait dengan kasus ini. Anak berkebutuhan khusus itu kuliah di tempat yang katakanlah universitas umum, itu nggak ada masalah. Sebenarnya tidak ada masalah. Dan boleh Anda, saya bertanya, Anda tahu anak berkebutuhan khusus ini dia menderita apa? Atau dia punya menyandang apa? Anak ini kalau kita melihat dari beritanya kan dia autisme ya. Jadi dia menyandang autisme. Jadi dia memiliki kesulitan dalam berkomunikasi atau berrelasi sosial dengan teman-teman. Berkebutuhan khusus autisme ya. Autisme itu. Dan kemudian yang kabarnya juga saya mendengar, saya agak berat untuk menanyakannya, setiap hari dia menerima perlakuan itu, tapi kemudian dibantah oleh Universitas Gunadarma. Anda mendengar hal yang sama? Apakah mereka melakukan setiap hari, saya secara pribadi tidak mendengarnya. Tetapi saya hanya melihat videonya, melihat bagaimana itu terjadi dan bagaimana lingkungan sekitar itu menunjukkan persetujuan, itu berarti ada masalah di situ terkait masalah budaya atau mungkin kesadaran terhadap orang yang berkebutuhan khusus. Dari sisi kehadiran peserta didik yang berkebutuhan khusus di kampus itu sebenarnya sesuatu yang perlu diapresiasi. Karena tidak banyak kampus-kampus yang punya kesadaran, artinya harus inklusif. Tetapi sejak dari dulu ketika 3 tahun lalu misalkan kami melaporkan kepada Ombudsman karena rektor-rektor di kampus ada yang kemudian mendiskriminasi peserta didik berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, lalu waktu itu dipanggil dan mereka sudah mulai mengarahkan adanya penghargaan yang lebih baik. Tetapi proses perlindungannya ini yang sampai sekarang kita masih mempertanyakan karena masih terbukti terjadi kejadian seperti ini. Ketika sebuah sekolah, universitas atau apapun lembaga pendidikan mereka menerima hal yang sifatnya inklusif, ada anak-anak, ada orang yang berkebutuhan khusus untuk kemudian disekolahkan di sana, seharusnya ada pengawasan khusus. Ya, harusnya ada mekanisme dan anak-anak ini didampingin. Jadi mahasiswa atau peserta didik yang ada di sekolah, baik sekolah menengah maupun di kampus, mereka harus ada mekanisme untuk pendampingan. Dan itu mereka memerlukan apa yang disebut akomodasi.
Jadi proses pembelajarannya disesuaikan dengan tingkat kesulitan atau apa yang perlu dibantu dari peserta didik. Jadi sekarang sudah tidak zaman lagi. Kalau kita sekarang melihat ada sekolah-sekolah luar biasa katakanlah, sekarang tidak merupakan syarat mutlak lagi. Semua sekolah bisa menerima kekurangan-kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan yang dialami oleh orang-orang atau anak-anak yang kemudian berkebutuhan khusus, katakanlah seperti itu. Tapi dengan batasan-batasan tertentu tentunya, yang disebut dengan sekolah inklusif. Dan kemudian ketika menerima atau bersifat sekolah inklusif itu, maka tidak bisa tidak. Harus ada pengawasan khusus yang melekat di dalamnya. Kalau tidak, maka akan terjadi hal-hal yang seperti ini. Betul, jadi pertama bukan hanya pengawasan khusus untuk peserta didik atau mahasiswa yang inklusif atau mengalami kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, tetapi juga mereka perlu dibantu dalam proses pembelajarannya. Dan itu ada berbagai macam pendekatan, ada yang ahli untuk katakanlah huruf, angka, jadi ada beberapa anak mengalami kesulitan seperti itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu dilakukan adalah bahwa sebenarnya inklusivitas itu harusnya menjadi spirit seluruh lembaga pendidikan kan. Nah di tempat kita ini kan sekarang kebijakannya ada sekolah inklusif, ada yang tidak. Padahal di Undang-Undang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa setiap penyandang disabilitas dia punya hak untuk akses ke kurikulum umum. Sekolah manapun? Sekolah manapun. Universitas manapun, sekolah manapun harusnya terbuka. Baru nanti dalam proses pendampingannya harus ada semacam assessment. Sejauh mana peserta didik ini bisa masuk dan sejauh mana dia mendapatkan dampingan, bahkan akhirnya sampai diputuskan dia itu berada di sebuah lingkungan pendidikan yang terpisah. Dengan guru khusus, dosen khusus, pendekatan yang khusus seperti itu. Dan saudara, kami terus mencoba menghubungi pihak Universitas Gunadarma dan juga dari pihak Kemenristek, Kementerian Riset dan Teknologi serta Pendidikan Tinggi, Kemenristek Dikti yang sedianya akan berdialog bersama kami, Didin Wahidin. Nanti kami akan coba untuk mencoba menghubungi dari pihak Kemenristek Dikti dan juga Universitas Gunadarma. Pak Doni, ini merupakan warning, lonceng, ini luar biasa karena kita tidak tahu ada berapa. Kebetulan ini kemudian diupload ke media sosial. Kita tidak tahu, mungkin ini fenomena gunung es di bawah sana. Ya, menurut saya memang benar bahwa ini semacam fenomena gunung es. Karena seringkali ini terjadi hanya sebentar karena ada yang mengunggahnya. Maka sebenarnya pemerintah perlu sungguh-sungguh. Bahkan yang mengunggah ini pertama kali dugaannya adalah si pembuli. Ya mungkin, karena kan ada banyak itu yang. Artinya mereka untuk melakukan itu saja tidak merasa bersalah. Tidak merasa ada sesuatu yang salah di situ. Ini kan berarti proses pembentukan kepekaan hati nurani ini kan udah mati di situ. Dan ini didukung oleh lingkungan yang tidak kondusif seperti tadi. Ini bagi saya proses pendidikan ini gagal. Proses pendidikan gagal. Proses pendidikan gagal karena universitas harusnya kan dia bersifat universal, mempelajari kebenaran-kebenaran universal, termasuk kebenaran bagaimana seseorang menghargai harkat martabat manusia. Dan ini yang tidak pernah disinggung sehingga melahirkan fenomena seperti ini. Saya setuju ada catatan khusus pada universitas yang bersangkutan, tapi tentu tidak bisa hanya satu persatu, tidak bisa hanya satu hal. Hanya kita menyalahkan pihak sekolah, pihak pendidikan. Apa yang perlu diperhatikan dari sini? Pertama, kalau saya melihat fenomena ini sebenarnya ada masalah sistem. Maka dari pihak kampus atau universitas, mereka para rektor harus membuat kesepakatan anti diskriminasi, anti bully yang ditandatangani oleh setiap kampus. Itu sebagai syarat mutlak untuk. Jadi rektor-rektor berkumpul untuk bentuk suatu MOU untuk anti diskriminasi dan anti bully. Apa isinya yang secara real bisa disampaikan? Jadi artinya pertama, universitas terbuka kepada siapapun. Pertama. Lalu yang kedua, universitas atau lembaga pendidikan menyediakan pendampingan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Lalu kemudian ada mekanisme kontrol, mekanisme laporan, dan mekanisme untuk publik melaporkan dan segera ditindaklanjuti. Realnya kontrolnya seperti apa, pendampingannya seperti apa? Pendampingan pertama dari sisi pembelajaran, jadi artinya mahasiswa ini harus diakses dulu, dia kekurangannya di mana. Kalau dia katakanlah tunanetra, maka perlu dibantu dengan huruf braille dan lain-lain. Jadi itu harus ada asesmennya, pendampingan saya maksud seperti itu. Lalu yang kedua, untuk sistem kontrolnya, itu artinya gini, bagaimana publik bisa melaporkan atau mahasiswa itu bisa melaporkan kejadian-kejadian seperti ini tanpa mereka itu diancam. Karena sekarang yang terjadi, karena sistem itu buruk, mereka yang melaporkan malah dibully. Mereka malah jadi korban yang melaporkan, sehingga banyak pihak yang sebagai bystander melihat seperti itu, dia tidak berani melaporkan. Ada sistem khusus di mana proses pelaporan kedap dan kemudian nyaman bagi orang yang melaporkan, bagi siapapun, bukan hanya korban. Bukan hanya korban, tetapi juga orang luar, orang tua, teman korban atau siapapun yang melihat, masyarakat yang melihat ada di kampus itu. Dan itu tentu saja mengandaikan satu,
orang-orang yang menjadi sumber atau menerima laporan itu orang yang punya integritas. Karena kalau tidak, laporan itu pun justru akan menjadi bahan permainan sama mereka. Gitu. Jadi malah mungkin orang yang melaporkan itu atau korban yang dilaporkan semakin ditindas dengan adanya persoalan-persoalan yang tidak jelas. Oke, kita coba menghubungi pihak Kemenristek Dikti. Ada Pak Didin Wahidin, betul Pak Didin? Dengan Aiman, Kompas TV? Iya Pak. Ya Pak Didin, apa yang Kemenristek Dikti lihat dari kasus ini? Ya, kasus ini masih dalam penanganan kami sebetulnya. Tapi Ya, apa yang didapat Pak dari hasil penyelidikan sementara? dari hasil penyidikan sementara dari ibu restornya kita mendapatkan keterangan bahwa memang sepertinya kelihatannya main-main, tapi kemudian kita tidak mau yang tidak mau bahwa yang main-main ini terus terjadi berikutnya gitu Pak. Itu aja prinsipnya. Ini kelihatannya sih antar mereka sesama teman satu kelas yang main-main gitu. Pihak Kemenristek Dikti sudah datang ke lokasi, sudah memanggil pihak universitas atau belum? Kami sudah menghubungi ibu rektornya dan ibu rektor berikan keterangan seperti yang barusan saya sampaikan. Jadi, baik, nanti saya akan tanyakan lebih lanjut terkait dengan itu, bagaimana kemudian proses pertemuan itu, apa yang didapat datanya, tapi setelah jeda kita akan segera kembali, saudara, tetaplah bersama kami di Kompas Petang.